supaya apa yang diberikan ibu guru kami mengerti. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, ada sebuah video yang akan ibu putarkan. Tugas anak-anak adalah menyimak video tersebut. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga masaknya. Terima kasih ya anak solihah sudah membantu bunda memasak hari ini. Habis masak capek banget ya bun, capek. Iya sayang, memang capek, tapi apa yang kita lakukan sekarang ini jauh lebih mudah daripada yang dilakukan orang-orang terdahulu. Maksudnya gimana bun? Mau tahu apa mau tahu banget? Yuk ngobrolnya sambil duduk. Katanya kamu capek. Ngobrolnya sambil duduk aja ya. Jadi begini sayang, waktu bunda masih kecil listrik itu belum masuk ke desa ini. Dulu kalau masak nasi itu pakai tungku, ribet loh. Masak nasi pakai tungku itu. Kalau sekarang kan pakai rice cooker, lebih mudah. Kemudian kalau nyetrika dulu pakai setrika arang. Kayak orang mau bakar sate itu loh, jadi setrikanya diisi dengan arang. Kalau sekarang pakai setrika listrik tinggal dicolokkan ke listrik, mudah sekali. Kemudian, dulu kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh itu harus bertemu langsung atau lewat surat. Kalau sekarang bisa telepon, bisa video call. Dulu pengumuman itu pakainya kentong, tong tong tong. Kalau sekarang pengumuman pakainya speaker. Atau bisa juga hanya lewat WhatsApp group atau lewat sosial media yang lain. Gampang kan? Oh gitu ya bun, repot juga ya? Iya, energi listrik itu membawa banyak kemudahan. Bun, berarti dulu mesin cuci juga nggak ada ya? Nggak ada mesin cuci, nyucinya ya pakai tangan. Air harus menimba dari sumur. Kalau sekarang kan enak ada pompa air. Tinggal pencet saklar, keluar deh airnya lewat keran. Sekarang malam hari pun terang karena banyak lampu listrik. Kalau zaman dahulu itu ya, penerangannya menggunakan lampu sentir atau petromak. Jadi sekarang orang bekerja malam hari pun bisa karena penerangannya memadai, berbeda dengan pada zaman dahulu. Tanpa energi listrik, alat-alat komunikasi dan alat-alat elektronik tidak bisa difungsikan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan adanya penemuan energi listrik ini, karena memudahkan kita. Oke, siap Bunda. Terima kasih ya, sudah menceritakan padaku tentang listrik. Oke, anak-anak sudah menyimak video tersebut? Sudah. Video tersebut berbicara tentang apa anak-anak? Arus listrik. Ya, tentang arus Listrik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, yaitu listrik mengubah wajah dunia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini adalah
Semua perhatikan, lalu tugas kalian adalah menyimak video tersebut. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh rangkaian seri dan paralel yang merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Kalian perhatikan ya bedanya. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter ya anak-anak. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter itu adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak semua sudah menyimak video tersebut? Sudah, Ibu. Berarti dari video tersebut kita dapat menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, siapa penemu listrik? Siapa bisa jawab? Ibu. Vita, siapa penemu listrik? Michael Faraday. Ya, tepuk tangan untuk Vita. Pertanyaan yang berikut. Bagaimana perjalanan arus listrik dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Arthur. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Ya, tepuk tangan untuk Arthur. Luar biasa.
Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkai kabel listrik di dalam rumah. Rangkai kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk setelah dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkai listrik di dalam rumah dapat berupa rangkai seri atau rangkai paralel. Rangkai seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkai yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkai seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkai paralel disusun berjalan. Contoh rangkai seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkai yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkai seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk semua kita. Sudah dengar kata adik Simba? Sudah, Ibu. Kalau sudah, Ibu akan bertanya, apa itu adik Simba? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Ya, Vita, apa itu adik Simba? Itu apa? Di mana? Itu kapan? Si itu siapa? Itu mengapa? Baru bagaimana? Ya, luar
Masing-masing kelompok harus aktif. Oke, masing-masing kelompok bersama teman-teman yang lain harus bekerja sama. Soal nomor 1 itu tentang paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jadi cerita yang tadi itu topiknya apa, tentang apa? Jadi tulis jawabannya di sini.
Satu kelompok. Ya, silakan. Satu kelompok. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan? Pertanyaan terus adalah arus listrik. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang yang dapat menangkap meski tidak ada media perantara. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya adalah menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Paragraf 3. A. Apa perbedaan rangkai listrik, seri, dan paralel? Jawabannya adalah rangkai listrik di rumah dapat berupa rangkai seri atau paralel. Rangkai seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk sesuai atau penyusunan. Rangkai seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkai paralel disusun berderet. D. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di distribusi? Jelaskan secara berurutan. Disalurkan melalui jaringan listrik dengan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gabungan. Penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang mengeluhkan. C. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Disalurkan melalui rangkai kabel listrik di dalam rumah. Paragraf 4. A. Apa kesimpulan dari listrik? Isi teks tersebut: rangkai yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat saja. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus bijaksana. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Teman-teman yang lain, perhatikan jika ketua kelompok mempresentasikan hasil di depan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Teman-teman dari guru, saya akan
Apa manfaat arus listrik segera sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya, arus listrik bermanfaat untuk sekelar dan colokan. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Perbedaannya yaitu rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sengaja. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Kesimpulannya, betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah, tanpa listrik kita akan mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian juga kita harus bijaksana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya listrik. Dulu sebagian aktivitas masyarakat terpaksa berhenti ketika malam hari. Dulu orang menggunakan cahaya api untuk penerangan, namun sekarang orang sudah menggunakan lampu listrik dalam mempermudah pekerjaan maupun menerangi kegelapan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, ada beberapa orang yang berkumpul dan menyalakan lilin. Gambar yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ada 2 orang perempuan yang sedang cas HP. Ya, ada 2 orang yang sedang mencas HP. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Arthur. Ya. Dulu karena tidak ada arus listrik, mereka jadi tidak bisa menggunakan listrik sebagai alat atau tenaga untuk mencas HP. Ya. Tapi sekarang karena adanya arus listrik, mereka bisa cas HP dengan mudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk Arthur. Ketika kita berkumpul, kita menggunakan lilin untuk menerangi. Tetapi sekarang ketika kita berkumpul, kita sudah bisa berkumpul untuk melakukan aktivitas cas HP. Kalau dulu sudah ada HP atau belum? Belum. Sekarang sudah ada HP, kita sudah bisa menggunakannya dalam proses komunikasi. Yang berikut, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Setrika. Gambar apa? Setrika. Ada 2 setrika. Setrika apa itu? Setrika arang dan setrika listrik. Setrika arang dan setrika Listrik. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang dari kedua benda tersebut? Ya. Dulu saat belum ada listrik, setrika arang mereka akan menggunakan arang dan setrika pakai. Sekarang sudah ada listrik, tinggal ditutup di skala dan bisa listrik pakai. Ya, tepuk tangan untuk Jo Rafael. Apa bilang dulu orang menggunakan setrika arang untuk menyetrika pakaian. Tetapi sekarang ketika adanya listrik, orang menggunakan listrik untuk menyetrika pakaian. Yang berikut, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan gambar di depan?
Oke, selesai. Semua sudah? Meminta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan. Kepada ketua kelompok dipersilakan. Oke. Iya, silakan. Sebelum ada listrik, kita tidak dapat menggunakan televisi. Setelah ada listrik, kita dapat menggunakan televisi. 4. Sebelum ada listrik, kita belajar menggunakan mesin atau pelita. Setelah ada listrik, kita belajar menggunakan lampu. 5. Sebelum ada listrik, kita memasak mesin menggunakan kuku. Setelah ada listrik, kita memasak menggunakan gas kuker. Sebelum ada listrik, kita mengambil air dari sumur menggunakan. Setelah ada listrik, kita menyemprotkan mandi. 7. Sebelum ada listrik, kita memasak air untuk minum. Setelah ada listrik, kita mengambil mesin untuk minum. Sebelum
sebelum ada listrik kita menyuci menggunakan tangan. Setelah ada listrik kita menyuci menggunakan alat pijit. 9. Sebelum ada listrik kita berlayar menggunakan perahu. Setelah ada listrik kita berlayar menggunakan kapal feri. Sebelum ada listrik kita mendengarkan pengumuman lewat radio. Setelah listrik kita mendengarkan pengumuman lewat suara. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Menggunakan sikat pakaian. Sesudah ada listrik, kita mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Dulu sebelum ada listrik kita memakai setrika karet. Sekarang sesudah ada listrik kita memakai setrika mesin. Dulu sebelum ada listrik kita belajar menggunakan internet. Sekarang sesudah ada listrik kita belajar menggunakan mesin. Dulu sebelum ada listrik kita mengambil air dari sumur. Sekarang sesudah ada listrik kita hanya menyalakan keran dan air pun keluar. Dulu sebelum ada listrik kita memasak nasi di tungku. Sekarang sesudah ada listrik kita memasak nasi memakai es cooker. Dulu sebelum ada listrik kita memijit menggunakan tangan. Sekarang sesudah ada listrik kita memijat menggunakan meja. Dulu sebelum ada listrik kita belajar menggunakan telur. Sekarang sesudah ada listrik kita belajar menggunakan kapal feri. Dulu sebelum ada listrik kita mendengar pengumuman lewat radio. Sekarang sesudah ada listrik kita mendengarkan pengumuman lewat suara. Dulu sebelum ada listrik kita tidak dapat menonton televisi. Sekarang sesudah ada listrik kita dapat menonton televisi. Dulu sebelum ada listrik kita memasak menggunakan tungku. Sekarang sesudah ada listrik kita memasak menggunakan kompor. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi
Teks eksplanasi merupakan
berarti kita harus menggunakan adik Simba. Jangan lupa ya pengertian dari adik Simba. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran kita selesai sampai di sini. Ibu berharap ketika anak-anak pulang di rumah, anak-anak mengulang lagi pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang dan shalom. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Sebelum kita pulang,